Baik, kembali lagi dengan saya Arza. Di sini saya akan melakukan konfigurasi mikrotik di software Winbox. Nah, langkah-langkah yang saya akan lakukan pertama-tama, saya akan mengambil internet dari WiFi pusat atau WiFi utama dan mengkonfigurasikan untuk si mikrotik. Lalu dari mikrotik tersebut, saya akan buat IP DHCP untuk si PC ini. Nah, jadi si PC ini sebagai klien dari mikrotik yang saya konfigurasi, dan mikrotik yang saya konfigurasi adalah klien dari si WiFi pusat atau WiFi utamanya. Itu penjelasan simpelnya. Nah, selanjutnya adalah saya sini akan mengajari bagaimana cara untuk memblokir situs dengan lebih mudah tanpa layer 7 protokol. Selain itu, saya juga ingin membatasi bandwidth untuk si PC saya tersebut ya. Nah, yang ketiga ini opsional teman-teman. Jadi saya akan aktifkan SMTP client. Lalu yang terakhir, saya akan konfigurasikan hotspot beserta usernya. Nah, sudah kita mulai. Buka Winbox lalu MAC address-nya diklik, akan connect. Nah, connect, change passwordnya ini kita silang aja. Lalu kita masuk ke menu sistem identity, karena Anda mesti lihat nih, ini masih nama bawaan. Jadi untuk memberi nama agar ini mikrotik punya kita yang kita konfigurasi. Oke. Jadi kita kasih nama router milik Arza gitu ya. Apply dan oke. Kalau sudah, kita tinggal konfigurasi untuk networknya. Sama ke wireless. Sini ada WLAN 1. WLAN satunya ini kita klik lalu centang. Kalau centang ini dan berwarna biru berarti tandanya WLAN 1 ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, kita tinggal scan. Ya. Terus interface-nya dipastikan harus WLAN 1. Karena WLAN 1 ini saya akan jadikan sebagai sumber internet bagi PC saya nanti maupun hotspot. Kalau sudah berarti tinggal start scan-nya. Nah, ini pilih WiFi yang kita tuju. Itu kalau saya Galaxy Andromeda. Tinggal kita connect, selesai. Kalau udah connect, kita pergi ke security profile. Di security profile-nya ada default ya teman-teman. Default ini kita klik 2 kali. Nah, untuk name ini gak usah diapa-apain, tapi modenya nih yang kita ganti ke dynamic keys. Dynamic keys ini WP2PSK-nya kita centang. Nah, kita masukkan password yang sesuai dengan si WiFi tadi. Tapi sebelum itu, kemungkinan sebagian besar Anda masih berbentuk bintang seperti ini. Tuh. Jadi kan kalian gak tahu di mana yang salah. Nah, caranya adalah dengan pergi ke setting, lalu height-nya itu di uncheck. Ya kelihatan yang salah di mana. Wah, itu salah tuh. Nah, gitu aja. Klik simple, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah, tinggal apply dan oke. Kita cek wifi interface-nya apakah sudah error. Nah, kalau sudah error seperti ini, berarti tandanya sudah running atau terhubung ya teman-teman. Kalau sudah terhubung seperti ini, kita tinggal ke menu IP lalu addresses. Nah, sebelum kita menambah IP addresses untuk WLAN 1 dan untuk Ether 3 PC saya, kita harus cek dulu kita mendapat IP berapa dari wifi yang kita tuju tersebut. Kita connect dulu. Nah, sudah connect, kita cek di CMD. Kita dapat berapa nih? Kita masukkan komen IP config. Nah, ini IP PC saya ya, yaitu 192.168.66.173 dan gateway-nya adalah 192.168.66.241. Kita langsung saja tambah di sini address yang tadi masukin 168.66. Nah, untuk oktet terakhir itu jangan sama dengan yang di command prompt tadi. Jangan sama, ntar nabrak, bentrok. Saya bedakan, misal kalau saya 175/24. Penting beda teman-teman. Lalu interface kita ganti ke WLAN 1 dan di komen ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Dan komen ini gunanya untuk menandai bahwa IP tersebut adalah untuk apa? Itu internet. Lalu tinggal oke, apply dan oke. Selanjutnya kita buat IP untuk ether 2 nya. Ini juga bebas. Kalau saya membuat 172.16.80.1/24. Untuk interface kita ganti sesuaikan dengan
port dimana mikrotik kalian colok LAN-nya ya teman-teman. Kalau saya di Ether 3, jadi saya pilih Ether 3. Lalu komennya ini tambahkan untuk PC ataupun LAN. Tinggal oke, apply dan oke. Kalau sudah membuat IP seperti ini, tinggal masuk ke menu IP lagi, lalu ke DNS. DNS ini kita masukkan DNS si Google ya teman-teman. 8844. Di sini 8888. Kalau sudah tinggal apply dan oke. Masuk ke menu IP lagi. Sini kita pilih sekarang yang firewall. Nah, kita pilih menu yang NAT. Habis itu tambah actionnya itu kita ganti ke masquerade ya. Selanjutnya kita cek yang depan nih, general chainnya harus src NAT atau source NAT ya. Kalau sudah tinggal apply dan oke juga. Lalu kita masuk ke menu IP lagi. Kita masuk ke menu IP, lalu kita cari routes. Routes ini gateway ya teman-teman. Gateway kita tambah di sini. Kita pilih gateway-nya. Kita masukkan gateway yang tadi di CMD teman-teman. Nah yang ini ya. Kita masukkan 192.168.66241. Tinggal kita apply dan oke. Nah ini udah disable WLAN 1, berarti sudah nyambung ke WLAN 1 ya. Selanjutnya adalah kita buat IP Ether 2 nya ini menjadi DHCP untuk PC saya. Kita pergi ke IP, lalu DHCP server di sini, DHCP setup. Selanjutnya kita ganti interface-nya ke Ether 3. Lalu ke next. Nah kalau udah tua seperti ini, coba kita tes ya teman-teman, apakah sudah ada internetnya. Kita klik yang no. Lalu kalau udah seperti new password gini, kita klik saja CTRL dan C. Kita coba tes ping sekarang 8888. Udah ada internetnya. Coba kita lagi tes ping google.com. Ada juga. Nah kalau sudah ada seperti itu, berarti kita tinggal ganti. Nah ini langsung ke ganti. Nah ini kalau misalnya udah langsung ke ganti, kita copot aja nih. Kita copot. Kenapa? Biar IP-nya tuh pakai IP yang sebelah sini. Yang Ether 2 tadi, Ether 3 tadi. Kalau misalnya kita masih tersambung di sini, nih otomatis IP-nya masih yang WLAN. Nah kalau sudah, selanjutnya kita coba tes dulu nih. Kita mau tes. Kira-kira berapa ya kecepatannya? Atau saya mau tes ini dulu aja. Sofin dulu. Apa? Blokir situsnya. Saya mau blokir tuh YouTube dan juga di tokopedia.com. Nah ini saya tambahkan satu Instagram sebagai pembandingan. Di YouTube bisa kebuka, Tokopedia juga bisa, Instagram juga masih bisa ya. Coba kita cek kecepatannya. Kalau cek kecepatan saya di sini biar langsung aja soalnya ada shortcutnya. Nah di sini kita yang speed test oleh Ookla. Kita tes nih, kira-kira berapa nih? Kita langsung mulai aja. Kita izinkan dia mencari server terdekat. Unduhannya kira-kira berapa nih? Unduhan. Wah, unduhannya 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Iya, turun lagi. Ya, hasil ada 11,4. Unggahannya coba kita cek. Gak jalan lagi. Jalan. Masuk 3,1, 3,2, 2,9. Turun ya. Hasilnya ternyata turun 2,05. Nah kalau sudah kita cek, sekarang kita coba untuk memblokir situsnya dulu, yaitu pergi ke menu IP, lalu ke firewall, lalu di sini ada filter rules, kita klik, lalu tambah. Nah di advance ini kontennya kita masukin domain yang ingin kita blokir, yaitu youtube.com. Lalu generalnya kita masukkan IP. Nah tapi tadi kan saya bilang kenapa harus copot, karena sekarang saya menggunakan network ini
Nah, kita coba cek apakah IP beda, pasti harusnya beda. Karena ini sudah masuk ke Ether 2, bukan WLAN lagi. Kita masukkan komen IP config, no udah 172 ya, bukan 192. 172.16.82.254. Kita masukkan IP-nya di sini. 172.16.80.254. Ini IP yang tadi nih. Tuh IP yang tadi ya, 16.80.254 tuh. Kita masukkan IP di sini, makanya harus dimatikan dulu. Soalnya kalau tidak dimatikan, maka kita akan mendapat IP yang ini. Jadi yang ini tuh masih belum. Nah, habis itu tinggal ke action. Nah, action itu kita ganti drop. Kita ganti drop, itu tinggal apply dan oke. Nah, kalau Anda ingin membuat lebih dari satu, kalian tinggal copy aja. Nah, kalau udah di copy, domainnya aja tinggal diganti nih. Domainnya misalnya tadi tokopedia.com gitu kan. Tinggal apply dan oke. Kenapa apply dan oke? Coba nih kalian cek. Ini apa nih? Yang mana? YouTube bagian bawah. Soalnya kalau action pasti langsung sama dong. Yang kita ganti cuman advance dan container saja. Soalnya saat saya karena ya udah sama-sama PC saya yang akan saya tuju. Jadi tidak perlu ganti apapun lagi kecuali saya ingin mengganti targetnya misalnya untuk PC kedua. IP-nya baru udah tuh ganti. Lalu selanjutnya adalah saya juga akan membatasi. Tapi saya mau tes dulu nih. Kira-kira blokirannya lancar nggak nih? Di Chrome kita coba tes blokirannya lancar nggak. Kita coba Instagram dulu. Instagram.com sebagai perbandingan saja. Nah, lalu kita masukkan situs yang sudah kita blokir tadi. Jadi tokopedia.com. Nah, Instagram bisa, namun untuk YouTube dan Tokopedia ini sudah tidak bisa diakses. Jadi ini sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan membatasi bandwidthnya. Tadi itu bandwidth download sekitaran 12 ya atau 11 lah. Nah, sekarang kita pergi ke Ekekes. Lalu kita tambah di sini. Targetnya itu IP yang tadi yaitu 172.11.80.254. Nah, tadi kan uploadnya tuh kecil banget ya, 1 M aja ya lah ya. Target downloadnya kita juga ganti. Tadi target download itu ada 11,4. Ya, coba kita buat jadi 6 M aja atau lebih kecil lagi ya. 6 M aja dah. 6 M. Kalau sudah tinggal apply dan oke. Sekarang kita cek nih untuk bandwidthnya di Firefox. Kalau cek saya mau di sini. Coba cek di speed test oleh Okla. Mulai. Berapa kita dapat downloadannya ya? Tadi unduhan kan saya batasin 6 tuh. Ini ada ini dulu. Izinkan. Nih 6 ya, tuh download 6. Ini unduhan berapa nih? Wah, 3, 2, kecil sekali turunnya. Tapi emang benar, nggak lebih dari 6 harusnya. Coba kita cek aja dulu. 5, 5,2, 5,3. Dan hasilnya 5,39. Kurang dari 6 yang sudah kita tentukan ya. Tuh benar. Coba kita cek unggahannya. Unggahannya kurang dari 1 enggak? Kalau iya, berarti sudah berhasil untuk membatasi bandwidthnya ya. Tuh 90, 93, 94. Dan hasilnya kurang dari 1. Berarti sudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, di sini saya akan melakukan tahap yang ketiga. Tahap yang opsional yaitu SMTP client. Di sini kita masuk ke menu sistem, lalu pilih SMTP client. Nah, di SMTP client ini ada primary dan secondary. Ini primary-nya knowledge sisakan saja. Kita masukkan titik ID, titik pool, titik NTP, titik ORG. Wah, ini gede semua. ID, pool, NTP, ORG. Nah, yang ke bawah juga sama, cuma bedanya angkanya jadi 1. ID,
full mtp org. Kalau sudah, kita coba apply dan oke. Kalau menjadi angka random seperti itu berarti sudah ya teman-teman. Lalu tinggal oke. Nah, sekarang kita tahap dalam pembuatan si hotspotnya. Sebelum itu kita akan membuat VLAN 2 di wireless dulu. Nah, di sini kita buat passwordnya dulu aja. Tambah, ganti namanya jadi VLAN 2. Modenya kita pilih dynamic keys, lalu WP2PSK. Di sini kita masukkan passwordnya, yaitu bebas, wifi keren gitu. Mana? Kalau sudah apply dan oke. Nah, ini sudah terbuat. Kita ternyata masuk wifi interface. Nah, di sini klik tambah, lalu pilih yang virtual. Kalau sudah, modenya harus aktif. Lalu SSID-nya untuk tampilan pada HP ntar kita masukkan aja bebas. Kalau saya mau virtual wifi. Nah, master device-nya udah WLAN 1 aja. Lalu security profile lah, itu WLAN 2. Itu password yang udah kita buat di security profile tadi. Dan WPS modenya kita harus disable ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal apply dan oke. Kalau sudah, lanjut kita ke pembuatan IP addresses. Nah, ini kita buat untuk IP si WLAN 2 nya ini. Kita masukkan bebas, saya mau buat 10 11/24. Nah, ini kita interface ganti ke WLAN 2. Ini komennya kita juga tambahkan, boleh kita tambahkan hotspot. Nah, oke, apply dan oke. Berarti ini kita udah jadi buat 3 IP. Bisa close. Lalu sekarang kita masuk ke menu hotspot. Dari sini balik ke server, lalu ke hotspot setup, dan pilih untuk hotspot interface-nya ke WLAN 2. Tinggal next. Nah, ada NSM-nya. Itu kita bisa masang bebas. rumah titik hs titik id ataupun berapa. Kalau hs ini saya jadikan house ya teman. Nah, kalau udah next saya, nah ini juga di next saja. Kalau sudah dibuat, kita tinggal pergi ke user profile. Di sini kita akan buat penggunanya. Kita masukkan contohnya guru, address pula kita pilih yang DHCP. Kalau untuk guru dan murid ini DHCP, karena guru dan murid itu kan biasa di sekolah gitu, kayak sering gitu lah ya. Jadi kita buat yang DHCP aja. Nah, auto refresh-nya kita jadiin 1 hari terus spasi. Nah, satunya ini kita ganti 0. Lalu share-nya atau IP yang dapat dibagikan ke guru tuh kisaran 100 saja. Nah, untuk RX dan TX-nya untuk download dan upload kita kira-kira untuk guru tuh 4M aja ya. Terus garis miring 3M. Kalau sudah, tinggal apply dan oke. Tinggal kita buat si user ketiganya nih. User kedua itu murid. Address pula kita ganti ke DHCP juga. Lalu untuk status auto refresh kita ganti jadi 1 hari. Satunya ini kita ganti jadi 0. Dan share user karena siswa pasti lebih banyak daripada guru, kita ganti lagi 500. Dan kita batasin ini 3M aja untuk unggahnya. Lalu untuk downloadnya kita batasin ke 2 ya, 2M aja. Kalau sudah, tinggal apply dan oke. Nah, kita buat user ketiganya yaitu tamu dari sekolah tersebut. Tamu. Address pula kita pilih yang HS. Karena kalau tamu ini kan udah pasti jarang-jarang dong ke sekolah. Ngapain juga ke sekolah gitu kan. Nah, selanjutnya kita buat juga auto refresh itu 1 hari. Ini tak 0. Syarat user lah, pasti tamu kadang lebih banyak dong. Tapi 250 aja lah. Kalau kebanyakan darah enak-enakan. Nah, ini kita ganti. Kalau untuk si tamu ini kita kecil banget aja ya, 1M. Nah, kalau itu nggak apply dan oke. Pada menu user, di sini yang kita masukkan hanyalah cuma si murid dan juga guru. Namanya kita ganti guru, servernya udah al aja ya. Passwordnya misalnya guru
Ku hebat. Selanjutnya, profil lah kita ganti ke yang guru. Karena ini tujuannya guru ya. Kalau kita nggak apply dan oke, lalu kita buat yang siswa. Murid, passwordnya murid teladan. Nah, profilnya kita jadikan murid. Ya sudah, tinggal apply dan oke. Nah, untuk tamu ini kita buatnya di server profile. Lalu klik yang HS Prof 1 dua kali. Nah, pada bagian login di sini cookie-nya itu kita unchecklist, lalu checklist yang trial. Terus kalau udah trial user profile kita ganti ke tamu. Tinggal apply dan oke. Nah, seperti itu aja. Selanjutnya adalah tinggal kita pergi ke HP untuk ngetes si wifi-nya tersebut. Nah, kita coba pakai wifi yang tadi kita buat, yaitu VR wifi. Masukkan kata sandi yang tadi, yaitu adalah wifi keren. Kita cek dulu ada typo nggak nih. Oh, keren. Nah, kalau sudah tinggal di checklist. Kok kere sih, batal. Nah, keren, kurang N1 nih. Checklist menghubungkan, sudah tersambung. Coba kita cek nih, ini langsung masuk ke browser. Kita coba login sebagai tamu ya teman-teman. Ini kita zoom in, kecil banget. Kita coba login sebagai tamu. Welcome to trial user. Kita sudah menjadi tamunya. Kita coba cek apakah bisa. Nih, ini nyambung ya tuh VR wifi. Ternyata sudah bisa teman-teman. Walau nge-lag sekali jadi batasinnya kecil banget. Nah, itu contohnya. Kalau sudah, seperti itu aja. Dan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.